Halo teman-teman semua. Jadi kembali bersama saya di sini Taruni Madya Meida Puritasari dari program studi D3 Manajemen Logistik. Jadi kegiatan kita hari ini adalah berjudul Cetar, Cerita Taruna yang mengangkat tema tentang berbagi cerita untuk menggapai cita-cita. Nah, sebelum itu karena kita akan berbicara tentang cita-cita nih, kita akan menghabiskan beberapa menit ke depan untuk membahas bagaimana sih tips dan trik untuk kakak-kakak kita yang sudah ada di sini menggapai cita-citanya menjadi seorang taruna perhubungan, khususnya di kampus Poltrada Bali tercinta. Sebelum itu, karena ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, kita perkenalan dulu nih. Jadi di sini sekarang kita sudah kedatangan dua tamu spesial dari Jegek Bagus Poltrada Bali yang saat ini diwakili oleh runner-up satunya, di mana sekarang kita kasih aja kesempatan untuk kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak, diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Taruna Madya Majulan Matika, nomor Taruna 2103014 dari program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan, Angkatan 2. Baik, perkenalkan nama saya Agung Sabung Intan Abilia, notar 2103017 dari program studi Manajemen Transportasi Jalan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Meida udah mengundang Jegek Bagus Poltrada Bali untuk berkesempatan untuk memberikan sebuah motivasi dan juga punya tips and trick bagi adik-adik yang sebentar lagi mau mengikuti seleksi memasuki Poltrada Bali. Oke, jadi kita udah tahu ya kalau kakak berdua ini adalah tingkat 2. Kebetulan saya juga tingkat 2 ya, udah dilihat dari chevronnya sama. Jadi gini, karena kita berbicara terkait dengan tips and trick untuk masuk Poltrada Bali, kan kita penasaran nih Poltrada Bali itu apa sih sebenarnya? Karena banyak nih Kak yang belum tahu tentang apa itu Poltrada Bali. Kampusnya ini masih belum terkenal kayak PTD, SDTD, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan kampus Poltrada Bali itu adalah kampus apa? Baik, mungkin saya akan menjawab terkait pertanyaan mengenai apa sih itu kampus Poltrada Bali. Jadi kampus Politeknik Transportasi Darat Bali atau yang biasa kita sebut dengan Poltrada Bali itu merupakan salah satu perguruan politeknik yang salah satu dari matra darat yang berdiri pada tahun 2002. Di mana untuk instansi sendiri ini berdiri di bawah naungan BPSDM sendiri. Nah, kami memiliki dua kampus yang terletak di Bali. Yang pertama yaitu kampus Poltrada Bali di Tabanan, yaitu yang berada di Samsam Tabanan, dan yang di mana kampus tersebut sehari-harinya kita berada, di mana kita menempuh pendidikan, di mana kita tinggal atau kita berada di dalam asrama. Dan untuk yang kampus 2-nya itu berada di kampus Gianyar, di Jalan Batu yang Gianyar. Itu biasanya sih tempat diklat gitu dan atau pelatihan dan juga tempat-tempat praktek-praktek itu untuk biasanya untuk yang program studi D3 sendiri. D3 khususnya di bidang teknologi otomotif. Karena memiliki kampus baru, Poltrada Bali baru memiliki 3 angkatan. Di mana jika adik-adik bergabung ke Poltrada Bali, adik-adik akan menjadi angkatan keempat. Di kampus Poltrada Bali ini udaranya sangat sejuk dan masih alami. Oke, jadi itu ya gambaran singkat terkait dengan kampus kita. Jadi kita ketahui bahwa Poltrada Bali ini lokasinya ada di Bali, dan di Bali sendiri juga ada 2 kampusnya di Gianyar. Satu di Gianyar dan juga yang satunya ada di Tabanan. Oke, karena ini ada di Gianyar dan di Tabanan, boleh tahu nggak sih kakak berdua ini dari mana? Dekat kampus atau dari luar kampus gitu? Jauh nggak sih? Mungkin kakak? Kalau aku sendiri berasal dari Kabupaten Buleleng ya. Jarak dari Kabupaten Buleleng ke kampus Tabanan maupun Gianyar lumayan agak jauh, sekitar 2 jam sampai 3 jam. Baik, dan kalau dari aku sendiri itu aku dari Denpasar, dan untuk jarak dari Denpasar ke Tabanan tuh bisa dibilang jauh, enggak juga, bisa dibilang dekat enggak juga, jadi membutuhkan perjalanan kurang lebih 1 jam ya. Oke, di tengah-tengah ya, karena jam nggak dekat. Mungkin adik-adik yang berasal dari Buleleng, dari Denpasar juga bisa dikontak nih kakaknya, atau dia kenalkan untuk cari gali informasi lebih dalam lagi terkait dengan kampus Poltrada Bali ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang utama deh Kak. Gimana sih pengalaman kakak nih? Sekarang kan udah jadi taruna, udah pakai seragam, udah jadi Jegek Bagus pula nih, keren banget kan? Gimana sih tips dan triknya, persiapan dari awal sampai kakak ini berhasil untuk bisa jadi taruna Poltrada? Coba mungkin bisa dibagi kepada adik-adiknya, karena mereka mungkin perlu gambaran awam nih, gimana? Baik, dari tentang persiapan kita tentunya banyak sekali ya. Kita juga melewati beberapa tahap untuk bisa sampai ke tahap ini, di mana itu ada tes tulis, administrasi terlebih dahulu, habis itu ada tes tulis,
Ada tes tulis itu berupa tes SKD, habis itu ada samapta, psikologi, dan juga ada wawancara. Nah dari semua itu sebenarnya yang paling penting nih, kita tuh menyiapkan mental. Kenapa? Karena kita merupakan nantinya jika ingin bersekolah di Politeknik Transportasi Darat Bali, maka harus siap dengan keadaan yang asrama. Jadi kita harus menyiapkan mental kita untuk hidup mandiri, belajar untuk hidup disiplin terhadap waktu, seperti itu. Kalau dari pengalaman aku sendiri sebelum mendaftar terlebih dahulu, aku tuh biasanya melakukan persiapan seperti medical check up terlebih dahulu. Jarak untuk medical check up tuh seharusnya dilakukan sekitar 3 bulan sebelum tes, karena kesehatan itu seharusnya terjadi karena bisa menggugurkan peserta. Dan juga untuk pada saat tes kesemaptaan itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, tidak bisa dipersiapkan dari dekat-dekat hari. Untuk latihan semapta itu bisa dilakukan dari lari jarak jauh, dari jarak dekat, penguatan, agar ketika tes nanti dapat mendapat hasil yang lebih maksimal. Betul sekali. Jadi dalam tes kedinasan ini kita tidak cuma bergantung pada kemampuan dasar berpikir kita untuk menjawab soal, tapi kita juga harus mempersiapkan diri, khususnya mental seperti yang bilang kakaknya tadi, kemudian fisik kita. Karena kalau kita misalnya sudah mengecek terlebih dahulu nih kondisi fisik kita kurangnya di mana, kita sudah tahu, jadi kita bisa punya waktu yang lebih kayak untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Oke, lanjut. Menurut kakak apa sih kelebihan dari kampus Poltrada Bali dibandingkan dengan kampus berhubungan lainnya? Baik, jadi seperti yang sudah kita bilang di awal tadi, walaupun kampus kami baru berdiri ya, bisa dibilang kayak masih seumur jagung, tapi kami juga aktif, tanda-tandanya merupakan aktif untuk seringkali mengikuti perlombaan-perlombaan di bidang, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Dan dari kejuaraan-kejuaraan tersebut, bahkan hampir semuanya ya, bahwa kita pasti selalu membawa pulang kejuaraan dari perlombaan tersebut. Nah, selain itu juga pendidikan kita tidak ada yang tanpa kekerasan, yaitu pendidikan secara harmonis dan juga tidak ada pembulian ataupun perundungan seperti itu. Dan untuk di kampus Poltrada Bali sendiri yang notabene-nya berupa asrama, kami juga memiliki di satu kamar sendiri itu terdiri dari 4 orang dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap seperti itu. Selain itu juga, selain fasilitas di asrama, juga di fasilitas di dalam kelas itu sangat lengkap sekali, Maida, terutama kayak proyektor dan juga dilengkapi dengan CCTV. Jadi mungkin saya tambahin dikit, kampus kita kan baru nih, ada 3 program studi, ada manajemen transportasi jalan, manajemen logistik, sama teknologi informatif. Kelebihannya apa dalam program studi kita? Jadi kita tuh punya program studi yang cuma ada di Poltrada Bali, yaitu manajemen logistik, di mana di kampus-kampus lainnya itu belum ada. Jadi Poltrada Bali ini sebagai pencetus awal adanya program studi manajemen logistik itu. Untuk adik-adik yang mau daftar nih, silahkan. Berarti kalian udah tahu nih harus kemana daftarnya kan, Poltrada Bali. Terus karena kita kampus baru juga, apakah kan tadi juga disinggung tentang prestasi Kak ya? Apakah karena kita baru, prestasi kita dikit atau udah banyak nih Kak? Kita belum bisa sampaikan ke adik-adiknya gimana nih? Baik, terkait prestasi, sebenarnya kalau dari prestasi akademik maupun non akademik itu juga nggak terhitung ya, itu sudah berapa, karena Banyak banget ya. sekalinya kita mengirim tuh bisa sampai 10 tim atau 10 peserta seperti itu. Contohnya kita yang kemarin nih lagi yang hot pick banget, kita baru saja mengirimkan 8 atlet ya, 8 atlet taekwondo ke Jakarta. Wow. Nah, dalam perlombaan tersebut itu ke-8-8-nya juga Juara dapat ya? medali ya. Wow. Dan medalinya itu juga medali emas semua, luar biasa. Jadi kan luar biasa sekali gimana Poltrada Bali itu baru di bidang taekwondo saja, cuman masih banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Betul. Khususnya karena saya juga membidangi bidang akademik ya, saya mau bocorin dan juga ngasih tahu nih, kalau sebenarnya kita tuh banyak banget udah meraih prestasi di bidang akademik. Contohnya aja, kayak lomba esai, karya tulis, poster, kemudian infografis dan lain sebagainya. Dan kalian tahu, itu kalian bisa lihat dan kepoin langsung di IG Taruna Poltrada, yang bisa kalian langsung follow. Nanti kalian bisa cari tahu informasi kegiatan-kegiatan apa aja yang kita lakuin, sama semua prestasi yang udah kita meraih, itu semua sudah di-upload di sana dan bisa jadi pedoman bagi kalian nih siapa. Kita tidak pernah menutup untuk berkembang ya. Jadi Taruna
bukan berarti kita nggak bisa berkembang nih, kita tuh bisa juga berkembang di dalam karena banyak banget wadahnya. Oke, lanjut. Karena kejadian-kejadian kayak misalnya taruna nih, di kehidupan taruna itu apakah beda Kak sama di luar? Apa sih yang harus kita persiapkan, kayak misalnya kejadian-kejadian kehidupan di dalam kampus? Apakah gimana sih bayangan awal kita nanti di kampus tuh kita ngapain gitu? Bisa nggak dikasih? Baik, biasanya untuk kegiatan di kampus kita dari bangun pagi sampai tidur kembali itu sudah diatur kegiatannya ya. Dimulai dari apel pagi, olahraga, belajar di kelas, dan hingga larut malam. Ekstrakurikuler pun tetap berjalan di kampus, olahraga, terus dan Polrada Bali juga memperhatikan dari sisi akademik dan non akademik. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan di Polrada Bali sudah diatur dan sudah ada jam-jamnya, sehingga kita nanti ketika udah masuk di kampus kita tinggal mengikuti aturannya dan kegiatannya sudah tersusun dengan rapi. Udah jelas ya. Nah, ini juga mungkin dari kegiatan-kegiatan kami untuk kesehariannya itu seperti bangun pagi kemudian bincik pagi, setelah itu apel pagi, kegiatan perkuliahan, bincik sore, dan juga tentunya makan juga ya. Makan pasti teratur, kita makan 3 kali sehari itu, Dan bergizi juga, dan bergizi juga, dan menunya juga berbeda-beda tuh tiap harinya. Selain itu juga, tapi walaupun kegiatan kita yang terkesan padat, tapi berasa itu tuh nggak berasa karena kita jalaninnya itu bersama-sama gitu, sama teman-teman yang lain juga, dan dilaksanainnya juga seru gitu loh, jadi kayak nggak berasa gitu, bahkan udah mulai merasakan lebih nyaman untuk tinggal di kampus daripada di rumah nih kayak itu, karena setiap harinya ketemu, kamu tidur ketemu teman lagi, bercanda di sana gitu lagi, ya, asik kayak banget. Kita berapa satu angkatannya? 403 gitu, ada total yang ada di kampus, dan bayangkan kita bercengkrama dari luar daerah banyak banget tuh kenalan kita kan, otomatis seru banget pastinya ya. Jadi ternyata kita ada simpulin dari jawaban kakaknya, jadi taruna tuh nggak kaku-kaku amat deh, banyak banget kegiatan di luar kampus ataupun di dalam kampus yang tidak menuntut kekakuan sekaku-kakunya seperti yang kalian bayangkan tuh tidak. Kita bisa ada jam-jam santainya juga kayak berkumpul, bercengkrama. Oke, bisa di-sharing dong Kak tentang kan kita tadi bilang ada 3 prodi tuh ya, ada manajemen transportasi jalan, teknologi otomotif, sama manajemen logistik. Nah, saya mau bocorin juga nih, manajemen logistik itu ada yang kalau tahun lalu kita buka 3 yang polbit ya, 3 yang polbit, tapi untuk tahun berikutnya tahun ini kita nggak ada buka formasi polbit, jadi kita cuma buka formasinya yang mandiri. Bisa dikasih tahu nggak Kak, apa sih perbedaan mandiri sama polbit di manajemen logistik itu sendiri? Baik, kalau dari jalur polbit itu jadi untuk nantinya ketika kita lulus kita akan ada ikatan langsung dengan dinas, jadi kita akan diangkat langsung menjadi ASN. Kemudian untuk jalur mandiri itu merupakan jalur mandiri, jadi kita mendaftarnya dari keinginan sendiri. Nah, untuk dari segi biayanya seperti itu Beda juga ya? dari segi biayanya itu untuk yang polbit itu hanya membayar 1 juta, itu terkait dengan uang makan dan juga biaya binatu laundry. Sedangkan kalau untuk dari jalur mandiri sendiri itu membayar SPP sebesar kurang lebih 10 juta ya per semester. Tapi walaupun terdapat perbedaan dari segi status, tapi kita tidak ada perbedaan terkait dengan perlakuan kita di kampus. Jadi semuanya sama rata mendapatkan sebagai seorang taruna sebagai fasilitasnya, dan juga pembelajarannya juga kita nggak ada perbedaan seperti itu. Oke, mungkin bisa kita tambahin juga kalau misalnya manajemen logistik itu lulusannya ini antara yang polbit sama yang mandiri. Kalau yang mandiri itu nanti bakal jadi operatornya, artinya pelaksana kegiatannya kayak di BUMN dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang polbit itu sebagai regulatornya yang akan mengawasi setiap kegiatan perlogistikan yang ada di Indonesia. Khususnya permasalahan kita yang paling penting ini kan karena logistik kita mahal nih, dari Sabang sampai Merauke itu panjang banget alur logistiknya. Jadi kita di sini hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan itu, dan nanti lulusan kita akan bisa senantiasa untuk berkembang menjadi para logistik yang bagus tentunya. Oke. Mungkin itu aja kayak yang bisa kita sampaikan. Semuanya udah kita bahas terkait dengan prodi apa aja, tips and triknya,
selanjutnya mungkin ada satu motivasi gitu yang mau kakak sampaikan dari Jegek Bagus, atau gimana sih biar bisa jadi Jegek Bagus. Jadi kalian harus tahu ya, kalau kampus lain punya duta, kita punya Jegek Bagus. Bedanya apa? Sama aja, cuman penamaan karena kita ada di Bali, kita juga ingin mengekspos terkait dengan budaya Bali itu sendiri, namanya Jegek Bagus. Jadi kita cukup bangga nih ada 2 Jegek Bagus kita yang berkesempatan menjadi narasumber kali ini. Mungkin tips and trick atau motivasinya kak? Mungkin sedikit dari aku sendiri, tidak ada yang berat di dunia ini selagi kita ingin mencoba. Jika kita mencoba terus-menerus dan pantang menyerah, tentunya hal sesulit apapun tentunya akan kita hadapi dan terwujud. Wow, keren sekali. Tepuk tangan dulu untuk kakak Bagus kita. Oke, untuk dari kakak juga. Baik, kalau dari aku sih untuk motivasiku yaitu nothing is impossible. Jadi ketika kita berusaha dengan semaksimal mungkin, maka nggak ada suatu hal yang nggak mungkin. Ini juga akan menjadi tips buat adik-adik yang ingin mendaftar ke Poltrada, berusahalah dan berlatihlah terus. Jadi nggak akan ada sesuatu yang tidak mungkin untuk kalian raih. Terus kalian, jadi adik-adik siapapun yang mau mendaftar di Poltrada Bali ataupun di kampus kedinasan perhubungan lainnya, jangan pernah patah semangat. Mau kalian pertama kali mencoba, kedua kali mencoba, kalian bisa belajar dari pengalaman kalian dan kalian bisa terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena kita taruna, jadi kita selalu memegang prinsip kedisiplinan. Jadi kalian juga harus disiplin dalam bersiap-siap, baik itu persiapan tesnya dan segala macamnya. Disiplin membagi waktu supaya kalian bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Mungkin itu aja ya dari kita. Karena sekarang sore, mungkin kita tutup dengan selamat sore aja. Oke, 1, 2, 3. Selamat sore. Sore.